Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman orang tua seorang prajurit TNI asal Pacitan, Jawa Timur yang dikabarkan gugur dalam tugasnya di Papua. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian kepulangan jenazah. Salah satu prajurit TNI Satgas Yonif R321 Galuh Taruna Kostrat Prajurit 1 Miftahul Arifin asal Pacitan, Jawa Timur dikabarkan gugur setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok separatis teroris di wilayah Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April kemarin. Tampak sejumlah warga dan anggota TNI Kodim 0801 Pacitan tiba di rumah duka yang terletak di Dusun Kerajaan Kidul, RT 04 RW 04 Desa Nanggungan, Pacitan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Prajurit 1 Miftahul Arifin meninggalkan istri dan seorang anak yang masih berusia 2 tahun. Pihak keluarga sangat kehilangan sosok Miftahul Arifin dikarenakan istri dan kedua orang tua Miftahul sudah lama tidak bertemu sejak setahun lalu. Waktu ada pertemuan di batalion untuk melepas keberangkatan suami. Sebelum berangkat berarti sebelum bulan Juni atau Juli tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Pratu Miftahul Arifin merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Tim 3 Pos Mugi Badak 3 Satgas Yonif Rider 321 Kostrat dan dikabarkan gugur saat terjadi kontak tembak dengan gerombolan kelompok separatis teroris KST Papua pada saat melaksanakan patroli dengan tim Rider dan tim Kopassus di dekat pos militer Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pada saat melaksanakan kontak tembak dengan KKB terkena tembakan. Untuk bagian pastinya belum tahu. Yang jelas saat ini almarhum atau jenazah masih berada di tempat kejadian kontak tembak tersebut. Insya Allah hari ini sedang dilaksanakan evakuasi sekaligus pembersihan daerah tersebut. Hingga kini masih dilakukan upaya evakuasi jenazah Pratu Miftahul Arifin di titik lokasi kontak tembak. Keluarga pun berharap proses evakuasi berjalan lancar sehingga jenazah dapat segera dipulangkan ke Pacitan untuk dimakamkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Lalu apakah keluarga sudah mendapatkan informasi terbaru soal kepastian kedatangan jenazah dari Pratu Miftahul Arifin? Kita akan bergabung bersama dengan ibu kandung dari Pratu Arifin. Ada Ibu Parmini, langsung dari Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Parmini. Waalaikumsalam. Bu Parmini, sebelumnya kami turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada Pratu Miftahul Arifin, anak dari Ibu. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Ibu sudah mendapatkan informasi terbaru, Bu, soal kondisi di sana, rencana pemulangan dan sebagainya? Belum ada informasi apa-apa ya, Bu ya. Ibu pertama kali mendengar informasi musibah ini dari mana, Bu? Dari anak saya yang perempuan, Apa yang dikatakannya pada saat itu, Bu? istrinya Miftahul Arifin. Apa yang dikatakan ya. Mas sudah tidak ada, Bu. Saya ya suka kaget, tidak percaya tadinya. Apa yang ada di pikiran Ibu pada saat mendengar informasi itu, Ibu? Ya kaget aja. Kontak terakhir dengan almarhum kapan, Ibu, masih ingat? Masih tanggal 3 April. Tanggal 3 Video call. April. Ya. Apa waktu itu, Bu, yang disampaikan dalam kondisi apa pada saat itu? Mencarikan obat ibunya itu. Sekarang sempat Papua mau dibawa pulang habis lebaran. Obat kaki ibunya. Jadi Sama Ibu minta doa. Iya, pada saat itu berarti almarhum sudah berada di Papua di kontak terakhir itu, Ibu ya? Ya. Kami lihat di tayangan Dandim datang ke sana, sepertinya juga menginformasikan kepada Ibu mengenai kondisi
terbaru begitu, mungkin apa yang disampaikan Pak Dandim, Bu, pada saat berkunjung? Ya, saya sebagai orang tua, mudah-mudahan anak saya dapat dievakuasi, dapat dipulangkan ke Pacitan. Yang saya minta sebagai seorang ibu. Seperti apa, Bu, sosok almarhum Miftah di mata orang tua, Bu? Ya, luar biasa anaknya, Mas. Sama teman, sama saudara, sama keluarga. Sejak kapan, Bu, almarhum ini bergabung di TNI, Bu? 2015. 2015, artinya masuk tahun ke-8 pada saat ini. Selama penugasan, cerita apa, Bu, yang disampaikan oleh almarhum, Bu? Ya, kalau ya cerita saya tanyain minta kesehatannya saya kapan enggak. Iya, selama 8 tahun berdinas di TNI, mulai kapan kemudian almarhum ditugaskan ke Papua, Bu? 2018 sampai 2023 ini. 2022 ya. 2022 kembali ke Papua lagi. Pada saat almarhum memberitahukan kepada Ibu bahwa dirinya akan ditugaskan ke Papua, apa yang disampaikan oleh almarhum, Bu? Apakah mungkin ada kekhawatiran atau seperti apa? Ya, kekhawatiran pasti ada, kayak bagaimana lagi sudah tugas negara. Tapi Ibu hanya bisa mendoakan. Harapan Ibu sekarang seperti apa untuk kesatuan TNI yang masih berada di sana untuk kondisi saat ini? Ya, mudah-mudahan yang gugur bisa cepat-cepat dipulangkan ke tanah kelahirannya masing-masing. Mudah-mudahan evakuasi cepat lancar, tidak ada halangan apa-apa. Amin, amin. Kita mendoakan hal yang sama, semoga almarhum cepat, jenazah almarhum cepat kembali ke rumah duka begitu ya. Ibu, Ya. apa yang paling diingat, Bu, kenangan soal almarhum, Bu, selama ini ia bertugas di TNI, jauh dari keluarga, komunikasi juga mungkin tidak sesering biasanya. Apa kenangan yang mungkin paling Ibu ingat terhadap almarhum? Ya, pesan-pesan Ibu suruh jaga kesehatan. Ya, pesan itu yang kemudian mungkin paling teringat oleh Ibu ya, karena mungkin Ibu saat ini sedang tidak sehat, mengalami masalah kesehatan ya, Bu ya. Ya, kaki. Untuk istri dan juga anak dari almarhum bagaimana, Bu, menerima kabar duka ini? Ya, nggak begitu percaya tadinya. Setelah Putin memberitahu ya baru percaya. Anaknya masih kecil ya, Bu, tidak salah, Bu, cucu Ibu ini? Ya, 17 bulan. Bagaimana ke depannya? Baru mau 2 tahun berarti, Bu ya? Kurang 1,5 tahun, kurang 1 bulan. Selama berdinas, Bu, seberapa sering sih almarhum ini pulang gitu ke rumah atau mengunjungi orang tua? Ya, kalau lagi dinas nggak bisa mengunjungi orang tua, kalau udah ada Selesai? cuti baru. Setiap berapa bulan sekali mungkin ada jadwalnya? Setahun sekali, Oh. kalau nggak tugas. Awal mula ketertarikan almarhum bergabung ke militer seperti apa, Bu? Apakah memang keinginan ia pribadi atau memang ada keluarga yang mempengaruhi, jadi inspirasi masuk ke TNI begitu? Cita-cita sejak dari kecil 3 tahun sudah punya cita-cita. Cita-citanya dari kecil memang masuk TNI begitu, Ibu ya? Dan akhirnya menjadi
kenyataan. Ya. Dan selama ini, selama bertugas, almarhum tinggal di mana, Bu? Sepengetahuan Ibu, di asrama kah atau memang ada tempat lain di luar asrama, kontrakan mungkin atau rumah sendiri? Di asrama. Pernah cerita kehidupannya di asrama, Bu? Iya, Ya, ibunya jauh ya kurang tahu. iya. Baik, kami bisa memahami, Bu. Sekali lagi kami berduka cita sedalam-dalamnya, Ibu. Semoga almarhum diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dan insya Allah masuk surga. Terima kasih, Ibu, atas ceritanya kepada kami. Sekali lagi kami turut berduka cita. Salam kami buat Bagaimana keluarga, nasib Ibu. anak saya? Bagaimana nasib anak saya dan cucu saya? Iya. Baik. Nanti kami akan sampaikan, Bu, kepada pihak-pihak terkait yang juga berwenang mengenai kelanjutan dari. Ada lagi mungkin yang mau Ibu sampaikan, Ibu? Ya itu yang anak saya mudah-mudahan cepat dievakuasi dipulangkan. Baik. Saya minta itu. Baik. Baik. Insya Allah ini akan didengar, Bu, ya, oleh Panglima TNI mungkin yang akan langsung sudah memberikan instruksinya kepada jajaran di bawahnya untuk segera mengevakuasi dari almarhum Pratu Miftahul Arifin. Terima kasih, Ibu. Tetap kuat, Ibu, ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.